اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwatal iman nusaimin nusaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian tasawuf kitab Kimya'us Sa'adah karangan Syekhul Imam Al-Ghazali bersama guru kita Ustaz Dr. Luqmanul Hakim LCMA. Fa'alaihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وارفع عنا مقتك وغضبك برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إخوة الإيمان Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Kimya'us Sa'adah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa qaddasa sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. قال رضي الله عنه اعلم أن سعادة كل شيء ولذته وراحته تكون بمقتضى طبعه وطبع كل شيء ما خلق له فلذة العين في الصورة الحسنة ولذة الأذن في الأصوات الطيبة وكذلك سائر الجوارح بهذه الصفة ولذة القلب خاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى لأنه مخلوق لها. Masih berbicara tentang hakikat kebahagiaan. Dan sekali lagi, yang namanya hakikat kebahagiaan itu atau kebahagiaan yang hakiki itu artinya kebahagiaan yang kekal abadi. Ya. Karena sekali lagi tiada arti dari kebahagiaan yang berakhir. Karena berakhirnya kebahagiaan artinya kesengsaraan. Dan setiap makhluk diciptakan untuk mencari kebahagiaan masing-masing sesuai dengan tabiat masing-masing juga. Maka tadi Imam Al-Ghazali mengatakan ketahuilah bahwa kebahagiaan segala sesuatu dan kenikmatannya adalah sesuai dengan tabiat masing-masing. Dan tabiat masing-masing adalah ma khuliqa lahu, yaitu dia diciptakan untuk apa? Ya. Tujuan penciptaannya apa? Ya. Contoh, mata diciptakan untuk melihat, maka kebahagiaannya adalah pada
suar, ya, pada gambar yang indah, pemandangan yang indah, sesuatu yang dilihat yang indah. Telinga diciptakan untuk mendengar, maka kebahagiaannya adalah mendengar suara yang indah, suara yang merdu. Ya. Wa kadzalika sairul jawarihi. Maka demikian juga semua anggota tubuh memiliki kebahagiaan masing-masing. Ya. Perut kebahagiaannya ketika dia kenyang. Ya. Dan seterusnya. Nah. Waladzatul qalbi khassatan. Nah, lalu hati diciptakan untuk apa? Kira-kira hati diciptakan untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaannya adalah ma'rifatullah. Ya. Maka orang-orang yang sampai kepada ma'rifah sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena mereka memiliki hati yang diciptakan memang untuk ma'rifah. Dan kalau hati diberikan kebahagiaan selain dari ma'rifah, mungkin sesaat merasakan kenikmatan, tetapi akan segera berakhir. Kenapa? Karena kenikmatan ataupun kebahagiaan itu palsu. Demikian juga manusia, setiap orang kebahagiaan mereka masing-masing tergantung kepada karakter mereka, tergantung dari tabiat mereka. Seorang peminum khamr kebahagiaannya apa? Pasti minum khamr. Seorang penzina kebahagiaannya apa? Berzina. Wal'iyadzu billah. Pencuri kebahagiaannya mendapat curian yang banyak. Dan seterusnya. Ahli ibadah kebahagiaannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencintai Allah kebahagiaannya adalah mengenal Allah, menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu. Karena menyaksikan Allah itu artinya apa yang dia pandang, ya, di alam semesta ini, di situ dia melihat Allah, artinya melihat rahasia-rahasia rububiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Sehingga apapun yang dia lihat akan selalu mengingatkannya kepada Allah. Itu orang kalau hatinya sudah terhubung kepada Allah seperti itu. Ya. Nah, maka apa yang dicintai oleh seseorang menunjukkan jati diri seseorang, menunjukkan kualitas seseorang. Kalau yang menjadikannya bahagia sesuatu yang rendah, menunjukkan kalau dia adalah orang yang rendah. Kalau orang itu mulia, yang membahagiakannya adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, maka dia adalah orang yang mulia dan agung. Kalau dia mencintai Allah dan berbahagia merasakan kebersamaan dengan Allah, maka dialah ahlullah. Maka lihatlah apa yang membahagiakan kita, karena sekali lagi menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa kullu ma lam ya'rifhu ibnu adama idza 'arafahu fariha bihi mithlu la'bati syatranji idza 'arafaha fariha biha walau nuhiya 'anha lam yatrukha wa la yabqa lahu 'anha sabrun
Wa kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala fariha biha. Ya. Dan segala sesuatu ya, yang kita tidak ketahui, tidak kita kenal, atau belum bisa kita lakukan, ya, kemudian kita bisa, kita ketahui, maka kita akan senang, ya, merasa bahagia. Ya. Mithlu la'bati syatranj. Di sini Imam Ghazali memberikan contoh seperti main catur misalnya. Orang kalau nggak bisa main catur, ya awal-awalnya nggak tertarik. Kemudian dia melihat orang main kok begitu asyiknya, lama-lama dia mau bisa. Begitu dia coba-coba, nggak bisa-bisa. Dia belajar, ya, terus belajar-belajar. Ketika dia bisa, masya Allah terasa kenikmatannya. Sehingga ketika main, ya nggak sabar. Ya sama juga dengan orang main game seperti itu. Awalnya nggak bisa, lama-lama bisa, udah bisa, kecanduan udah. Dilarang pun untuk jangan main, nggak akan bisa. Demikian juga di dalam pasal ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan orang kalau sudah menyukai sesuatu, senang dengan sesuatu, susah untuk meninggalkannya. Ya. Dan kalau dilarang, nggak sabar untuk segera melakukannya. Kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillah. Demikian juga orang kalau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mujahadah, perjalanan yang panjang, riyadhah, akhirnya tersingkap hijab hatinya sehingga cahaya ma'rifat masuk ke dalam hatinya, maka disitulah orang akan tenggelam di dalam kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan semakin tinggi usaha seseorang, semakin gigih seseorang untuk mengenal Allah, maka semakin sempurna kebahagiaannya. Ya. Karena semakin kuat kehendak kita untuk mendapatkan sesuatu, ketika mendapatkan sesuatu itu, maka kita akan semakin sempurna kebahagiaannya. Walam yasbir 'anil musyahadah li'anna ladzatal qalbil ma'rifatu. Dan kalau orang sudah mengenal Allah, ya, kalau orang sudah mengenal, maka dia tidak akan bersabar untuk musyahadah, untuk menyaksikan. Ya. Sama kayak ya kita ya di dunia medsos, ya. Misalnya kenalan dengan seseorang, ya. Terjalin cinta, saling mencintai. Kira-kira sabaran nggak untuk tidak bertemu? Pasti nggak sabaran, pasti ingin segera bertemu. Ya. Maka demikian juga orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak sabar untuk segera menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan penyaksian itu akan sempurna ketika di akhirat nanti, sehingga kematian itu adalah sesuatu yang dirindukan bagi mereka. Di saat ada orang yang takut akan kematian. Kenapa? Man ahabba liqa Allah ahabballaha liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah pun merindukan perjumpaan dengannya. Jadi merindukan kematian itu adalah tanda orang-orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dulu ada seorang perempuan minal asyiqat, ya, dari orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berteriak di pasar seperti orang gila dan mengatakan,
Man yabi'ul mauta fa ashtarih. Ada enggak orang yang jual kematian? Saya mau beli. Kenapa? Karena kematian itu adalah pintu utama, satu-satunya jalan untuk bisa bertemu dengan Sang Kekasih teragung. Maka li'anna ladzatal qalbil ma'rifah, karena memang kebahagiaan hati itu adalah mengenal Allah. Karena mengenal ini adalah pintu menuju mahabbah, pintu menuju cinta Allah. Dan cinta kepada Allah adalah pintu menuju musyahadah, menyaksikan. Maka orang yang mencintai Allah, dia senantiasa akan merasakan kebersamaan dengan Allah setiap saat, merasakan musyahadah setiap saat. Artinya, tidak sesaat pun dia akan lalai dari melihat Allah, dari menyaksikan Allah, dari merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau kita mau paham hal ini, ya, bayangkan aja keadaan orang yang sedang jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta ya? Apa yang dialami? Masya Allah, pernah enggak dia lupa kekasihnya? Setiap saat dia ingat. Bangun tidur teringat. Melangkah ke kamar mandi teringat. Makan teringat. Berjalan teringat. Mau kemana juga teringat. Kenapa? Karena hakikat mahabbah itu adalah musyahadatul mahbubi ala dawam. Hakikat cinta itu adalah menyaksikan selalu menyaksikan kekasih setiap saat. Gak ada namanya orang yang cinta kemudian melupakan kekasihnya, itu gak ada. Nah, kalau orang mencintai manusia itu udah gak bisa dilupakan, apalagi orang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka semakin ya besar ma'rifah, semakin kita mengenal Allah, maka kenikmatan itu akan semakin tinggi. Semakin dekat dengan Allah, kebahagiaan itu akan semakin sempurna. Semakin jelas menyaksikan Allah, kebahagiaan itu pun akan semakin besar. Ya, oleh sebab itu, Imam Ghazali memberikan logika sederhana seperti ini. Walidzalika fa innal insana idza arafa al-wazira farih. Oleh sebab itu orang kalau dia berkenalan misalnya dengan menteri, dia akan berbahagia. Walau arafa al-malika lakana a'zamu farahan. Kalau bertemu berkenalan dengan raja, maka akan lebih kebahagiaannya akan lebih sempurna. Ya, artinya apa? Berkenalan dengan manusia yang diberikan status derajat yang lebih tinggi, derajat sosial lebih tinggi itu menjadikan kita bahagia, ya enggak? Ketemu dengan orang-orang yang terkenal, Masya Allah, enggak mau ketinggalan kesempatan untuk selfie, setelah itu di-share, dipublish untuk apa? Menyatakan dia sudah berkenalan dengan orang ini. Lah kalau berkenalan dengan makhluk yang mungkin ya, yang derajat kita sebagai hamba itu sama, itu sudah bisa membahagiakan. Bagaimana apabila orang berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Walau arafa al-malika lakana a'zamu farhan. Maka tentu kebahagiaan yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melebihi kebahagiaan segala sesuatu di dunia ini, bahkan di dunia dan di akhirat. Ya. Itulah sebabnya orang nanti ketika sudah masuk surga ditanya oleh Allah, ya, apa yang kalian inginkan lagi? Kata. Ya Allah, apalagi yang kami inginkan? Engkau sudah memberikan kami segala kenikmatan. Begitu Allah menyingkap hijab sehingga mereka menyaksikan Allah, lenyap segala kenikmatan surga. Di hadapan kenikmatan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga itu kan yang menikmati fisik kita, yang menikmati wa fakihatim mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang mereka mau apa aja, buah-buahan yang mereka kehendaki. Ya, wa lahmi thayrin mimma yashtahun,
ya, dan daging-daging burung dan lain sebagainya yang mereka inginkan. Semuanya itu yang menikmati adalah fisik ini sebagai balasan ya yang diberikan oleh Allah atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Tetapi tentu kebahagiaan jiwa, kebahagiaan hati jauh lebih sempurna dari kebahagiaan fisik. Ya enggak? Kebahagiaan ya. Ruh, kebahagiaan ruhani, kebahagiaan hati itu jauh lebih sempurna dari kebahagiaan fisik. Ya. Allah. Nah, itulah sebabnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mengenal Allah, ingin lebih mengenal lagi. Sehingga beliau tidak sabar untuk memohon kepada Allah untuk diperlihatkan langsung dengan mata akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faqala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan, Maha mematikan, Maha memberi rezeki dan lain sebagainya, tetapi dia ingin menyaksikan langsung. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Qala awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah kamu enggak beriman? Qala bala, bukan ya Allah. Bukan aku tidak beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin mendapatkan ketenangan hati, kebahagiaan dengan bertambahnya ma'rifat. Dengan berpindahnya ma'rifat kepada musyahadah. Ya, dengan bertambahnya perkenalan menuju pertemuan, perjumpaan. Fatalabal musyahadah, di sini Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk musyahadah, padahal sudah sampai kepada kesempurnaan ma'rifah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, untuk mendapat tambahan kebahagiaan yang beliau ungkapkan dengan katanya liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tenang. Karena hakikat kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa, kedamaian, ya, kesejahteraan. Lianna Allah idza tajalla liqalbil 'abdi liqalbil 'abdi ma'anna bih. Karena apabila Allah bertajalli ya, di dalam hati seseorang hamba, maka hati itu akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Tenang oleh apa? Cahaya zikir, cahaya ma'rifah. Jadi bercahayanya hati itulah yang menjadikan hati itu menjadi tenang. Gelapnya hati itulah yang menjadi gundah, risau, sedih, khawatir, cemas, dan takut. Semua rasa itu disebabkan karena hati yang gelap. Ya bayangkan aja kita ya, kalau kita berjalan di tempat yang gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali, bisa berjalan tenang nggak? Nggak bisa, selalu khawatir, selalu cemas, selalu takut. Jangan-jangan ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan. Padahal nggak ada apa-apa, tetapi karena gelap, kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas, kita menjadi takut. Tetapi coba kalau terang seperti ini, ada nggak khawatir kita berjalan? Berjalan dengan tenang. Karena kita telah melihat hakikat segala sesuatu, kita tahu di mana meletakkan kaki dan lain sebagainya. Demikian juga orang yang hatinya sudah bercahaya, dia akan merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan, kedamaian. Tidak ada yang mengkhawatirkannya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu
mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena mereka sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka sudah disinari dengan sinar ma'rifah. Apalagi yang mereka khawatirkan? Merasakan kebersamaan dengan Allah, apalagi yang mereka takutkan? Wong anak kecil saja ketika dia merasa bersama ayahnya, tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Lah masa kita sebagai hamba tahu punya Tuhan, dan Allah nggak pernah ninggalkan kita, nggak pernah menjauh dari kita, kok masih rasa takut? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya, apa itu su'udzon? Kata dia, su'udzon itu adalah rasa takut, rasa cemas, rasa sedih, rasa khawatir. Takut Allah akan berbuat begini kepada saya, takut khawatir Allah akan berbuat begini kepada saya, takut Allah akan menimpakan saya seperti ini, seperti ini. Itu kan semuanya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak terjadi sesuatu kepada diri kita atau kepada selain kita kecuali atas kehendak Allah. Maka orang-orang yang wali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersama Allah, tidak lagi hati mereka itu dihantui oleh apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini, hati kita ini selalu terombang-ambing di antara dua rasa, yaitu apa? Antara takut dan sedih. Ya, dan ini selalu saya sampaikan. Kita takut itu sebabnya apa? Coba kira-kira kita takut itu kenapa? Apa yang menyebabkan kita merasakan rasa takut itu? Coba. Takut terhadap sesuatu yang belum terjadi atau yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi? Pasti yang belum terjadi, iya kan? Kita selalu takut, khawatir, cemas kepada sesuatu yang belum terjadi. Baik, yang menjadi pertanyaan, yang belum terjadi itu ada apa enggak ada? Hah? Ada apa enggak ada? Saya enggak bertanya belum atau iya, belum atau sudah. Saya bertanya ada apa enggak ada? Enggak ada. Nah kalau enggak ada, lah kenapa kita takut kepada sesuatu yang enggak ada? Karena kita mengarahkan kepada hati kita kepada yang enggak ada. Kita sedih sebabnya apa? Sesuatu yang belum berlaku, yang belum terjadi, atau yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu itu ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Ya udah enggak ada. Kan sudah pergi. Lah kalau seperti itu, artinya apa? Hati kita diombang-ambing oleh sesuatu yang enggak ada. Karena kita memberikan space kepada sesuatu yang enggak ada di dalam hati kita itu terlalu besar. Tapi kalau hati ini bersama Allah, Allah itu ada apa enggak ada? Pernah enggak ada? Enggak pernah enggak ada, selalu ada. Ada sebelum kita ada ketika kita ada setelah kita enggak ada. Allah bersama kita sebelum kita enggak ada, Allah bersama kita setelah kita ada, Allah bersama kita setelah kita enggak ada. Lah kalau hati ini sudah bersama yang ada dan yang selalu ada dan yang selalu dekat, hati ini akan bimbang, hati ini akan khawatir, hati ini akan takut apa? Yang mereka takutkan adalah apabila Allah berpaling dari mereka. Apabila Allah marah kepada mereka. Coba yang sudah menikah, rasanya kalau dicemburutin istri gimana coba? Enak nggak? Masuk rumah, habis pulang kerja, capek, letih, tiba-tiba istri diem aja, cemberut gitu. Ya, menampakkan wajah marah, kira-kira gimana rasanya? Nah yang mereka takutkan adalah ya, kalau dicemberutin sama orang yang kita cintai itu sudah merupakan suatu yang sangat berat sekali. Bagi mereka adalah, yang mereka khawatirkan adalah jangan sampai Allah tidak memandang mereka, tidak meridhoi mereka, tidak merahmati mereka, tidak menerima amal mereka. Itu yang mereka takutkan. Jadi kualitas takutnya beda, yang ini takut sama yang tidak ada, kalau yang ini takut sama yang ada. Tapi kualitas takutnya beda, sama-sama takut.
Kenapa? Karena memang kualitas hatinya sudah beda. Yang ini hatinya bersama yang nggak ada, yang ini hatinya bersama yang maha ada. Itulah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena para wali itu sudah hatinya selalu bersama Allah. Kalau hati sudah selalu bersama Allah, ya Allah. Kalau hati sudah dipenuhi oleh Allah, nggak ada lagi tempat untuk selainnya. Nggak mikirin lagi yang lainnya, sehingga rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang itu nggak ada lagi. Tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Apa? Karena hati diisi dengan Allah. Tapi kalau Allah sudah nggak ada di dalam hati kita, maka akan diisi dengan berbagai macam yang nggak jelas. Sehingga itu akan terpantul di dalam perilaku kita juga yang nggak jelas. Nah, maka untuk sampai kepada tahapan itu, untuk sampai kepada makom tersebut, maka perlu namanya mujahadah, perlu namanya usaha keras. Ya. Karena tidak ada yang membahagiakan kita sebagai manusia selain mengenal Allah, selain berdekatan dengan Allah. Ya. Qala al-Imam al-Ghazali wa laysa mawjudun asyrafa min Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bertemu dengan raja tadi itu sudah membahagiakan sekali, bagaimana kalau bertemu dengan Allah? Karena semakin mulia, semakin agung yang kita cintai, maka akan semakin sempurna kebahagiaan ketika berkenalan, ketika bertemu dengannya. Li'anna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu. Kenapa? Kalau kita bahagia dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada di alam semesta ini, ketahuilah bahwa semua kemuliaan-kemuliaan itu sumbernya adalah Allah. Nah, kalau di dalam kisah Nabi Yusuf, Niswatul Madinah, perempuan-perempuan di kota, ya, yang yang mencemoohkan Zulaikha karena terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga Zulaikha ingin membuktikan kalau apa yang dilakukan itu memang di luar kendali. Akhirnya mereka diundang semuanya. Setiap orang ya diundang untuk hajatan lah istilahnya, masing-masing diberikan, ada yang diberikan bawang, ada yang diberikan mentimun, ada yang diberikan buah-buahan untuk dipotong lah untuk persiapan hajatan. Ketika mereka sedang sibuk motong bawang, motong tomat, motong ini, Nabi Yusuf diperintahkan keluar. Begitu Nabi Yusuf perintah keluar, mulut langsung mengang. Ini mah bukan manusia, ini malaikat katanya. Tangan nggak berhenti bergerak. Bawang udah habis tapi pisau masih tetap bekerja. Sehingga apa? Tangan mereka pun dipotong-potong. Nggak terasa. Itu namanya fana. Fana, bahasa kita terfana, itu memang asalnya dari sana. Dimana keadaan dimana kita tidak merasakan diri kita terpesona, terpana oleh keindahan yang ada di hadapan. Nah, kalau makhluk, ya, manusia seperti Nabi Yusuf itu sudah bisa menjadikan, ya, wanita-wanita tadi itu tidak merasakan dirinya, bahkan motong-motong tangannya pun nggak terasa. Dikarenakan keindahan tersebut. Padahal keindahan itu adalah hanya bayangan kecil dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar bayangan saja menjadikan orang fana, bagaimana dengan keindahan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa kullu ajaibil alimi atharu sun'ati. Semua keajaiban yang ada di alam semesta ini tidak lain, ya, kecuali itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka apabila kita melihat terpesona dengan pemandangan, ingatlah penciptanya. Ya. Karena ketika kita melihat gambar yang indah, maka terbayang di dalam diri kita akan kepandaian dari orang yang menggambar. Ketika kita merasakan makanan yang lezat, maka terbayang di dalam diri kita akan kepandaian orang yang memasak tersebut. Ketika kita melihat pemandangan di alam semesta ini yang sangat indah, maka kita akan merasakan betapa indah yang Maha Menciptakan. Fala ma'rifata a'azzu min ma'rifatihi. Maka kata Imam Ghazali, tidak ada ma'rifah yang lebih mulia, tidak ada ma'rifah yang lebih sempurna, tidak ada ma'rifah yang lebih agung melebihi ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ladzata a'zama min ladzati ma'rifatihi. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi kenikmatan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa manzarun ahsana min manzari hadrati. Dan tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada pemandangan kepada hadrahnya. Wa kullu ladzati syahwatid dunya muta'alliqatun bin nafsi. Dan semua kenikmatan-kenikmatan duniawi itu kaitannya dengan nafsu, ya, dengan diri. Wa hiya tabtulu bil maut. Nah, jika itu berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan nafsu, itu akan berakhir dengan kematian. Wa lazzatu ma'rifatir rububiyah muta'alliqatun bil qalbi bir ruh. Tetapi kenikmatan mengenal Allah itu kaitannya dengan hati, dengan roh. Ya. Syahwat dunia, kenikmatan-kenikmatan duniawi itu berkaitan dengan nafsu. Nafsu itu adalah tuntutan fisik. Dan fisik ini akan mati ketika roh sudah keluar. Tetapi apakah roh mati? Roh enggak mati. Artinya apa? Kebahagiaan fisik akan berakhir dengan kematian, tapi kebahagiaan hati, kebahagiaan roh akan lebih sempurna dengan kematian. Sekali lagi, kebahagiaan fisik akan berakhir dengan kematian, kebahagiaan rohani akan lebih sempurna dengan kematian. Ya. Waladzatu ma'rifatir rububiyah muta'alliqatun bil qalbi. Karena mengenal Allah, ya, kenikmatan mengenal Allah itu berkaitan dengan hati. Fala tabtulu bil maut. Dia tidak akan berakhir dengan kematian. Kenapa? Karena roh ketika mati itu dia enggak mati, tapi berpindah dari alam dunia kepada alam yang lain. Yang mati itu adalah jasad ini. Ya. Yang mati itu adalah jasad ini. Ya, karena kematian itu adalah keluarnya roh dari jasad menuju alam yang lain. Li'annal qalba la yahlaku bil maut. Karena hati, karena roh itu tidak akan berakhir dengan kematian. Bal takunu ladzatuhu aktsar. Bahkan kenikmatannya, kebahagiaannya itu akan lebih sempurna. Wa dhau'uhu aktsar. Bahkan cahaya kebahagiaan itu akan lebih terang. Li'annahu kharaja minadh dhulmati ila dhau'i. Karena dia sudah keluar dari kegelapan dunia kepada terangnya akhirat. Ya. Nah, maka sekali lagi beliau menegaskan bahwa hati, yaitu roh, tidak akan fana, tidak akan sirna dengan kematian. Ya, karena kematian itu adalah sifat daripada diri ini, sifat daripada fisik ini. Ya. La min sifatir ruh, bukan dari sifat roh. Karena roh itu adalah min amrillah. Ketika dia keluar dari jasad, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jasad kita kembali kepada asalnya, ke tanah. Apa yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Dan apa yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulir ruhu min amrillah. Katakanlah, roh itu adalah dari amrullah. Ya, dari urusan Allah, dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah kalian dimatikan oleh malaikat maut alladzi wukila bikum, yang diwakilkan kepada kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalian dikembalikan, ya, kemudian kalian dikembalikan kepada Tuhanmu. Wa qala irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhai. Fala tanqati'u bil mauti. Maka ya, karena kembali kepada Allah yang sudah lama dirindukan, maka kebahagiaannya pun akan semakin sempurna. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, di sini ada pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu apa samroh, apa buah dari ma'rifah. Ya. Apa buah dari ma'rifah? Apa yang kita rasakan, ya, di dunia ini ketika sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau apa ketika orang ma'rifah, ya, apa efeknya di dalam kehidupannya? Efeknya di dalam menjalankan kehidupan, di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah, ya, kalau umur kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya konsep kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah rumus kebahagiaan yang sebenarnya. Maka jangan kita tertipu dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang duniawi, karena sebesar apapun kebahagiaan duniawi itu pasti akan berakhir. Silahkan genggam segala apa yang ada di dunia, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Hati itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa dapat mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, sehingga kita diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan ya musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan kebahagiaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.